Selamat pagi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara masih bersama dengan kami, Sapaan Hati. Kami selalu menyapa saudaraku, menyapa bagaimana kabar saudara hari ini. Dan saya berharap bahwa kabar saudara hari ini adalah kabar yang bersuka cita, ya, kabar yang terus mendapatkan kasih yang daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saudara akan melihat bahwa saya ini berada di sebuah jalan raya, ya, yang menghubungkan atau perempatan jalan raya. Ada yang menuju daerah Sekupang dan juga ada yang menuju daerah Nagoya Jodo. Dan saudara, ini adalah perempatan yang sangat vital, ya, bagi perjalanan warga seluruh kota Batam, ya. Dan saudara, apabila saudara pergi ke Batam Center, saudara harus melewati ini, saudara. Dan ini adalah tembok yang dibangun, ya, oleh pemerintah kota Batam dengan indah, saudara, ya, untuk membuat kota Batam semakin hari semakin menggairahkan. Dan saat ini ada banyak orang, ya, mengatakan kepada saya secara langsung maupun secara tidak langsung, ya, tentang apa yang saya lakukan. Dan orang mengatakan saya ini adalah orang yang mungkin sesat, ya, dan orang mengatakan kepada saya adalah orang yang sedikit gila menurut mereka. Dan tidak sedikit orang mengatakan kepada saya manusia yang terkutuk, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang selalu menjudge, ya, orang lain, ya, mengatakan segala perkataan yang tidak menjadi kapasitasnya untuk mengatakan hal itu, maka mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kapasitas yang sesungguhnya, dan mereka memiliki pemikiran yang sangat fatal di mata Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada baiknya kita ketika kita berada di dalam puncak, ya, bagaimana hidup kita dibenarkan oleh kebenaran Tuhan saja, bukan dari kebenaran hati kita, saudara, tetapi hidup kita dibenarkan oleh kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarkan mereka selalu mengatakan hal-hal yang mungkin menurut mereka itu baik, ya, tetapi saya mau mengatakan kepada saudara hari ini, siapapun saudara, mari kita terus mendapatkan bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan berkehendak dalam setiap apa yang kita kerjakan. Nah, hari ini saya berada di bawah, ya, jembatan tower, di jembatan layang yang ada di perempatan Simpang Jam, ya, namanya dahulu di tahun 90-an simpang ini adalah simpang jam yang dikatakan orang. Tetapi saat ini perempatan ini begitu indah, saudara. Saudara bisa melihat dengan baik, ya, bagaimana perkembangan kota Batam di hari-hari ini. Nah, saya harus menyeberang sedikit supaya lebih di tengah, saudara. Dan mengapa saya harus berada di jalan ini? Ini ada hubungannya dengan bagaimana kita mendapatkan, ya, ketika kita menggunakan jalan raya ini adalah jalan yang selalu menghubungkan kita kemana-mana. Tetapi satu hal yang sering dilupakan oleh setiap orang, bahwa ada banyak orang dengan tidak memperdulikan bagaimana dia berkendara di jalan ini, ya, di jalan raya ini. Nah, saudara, mengapa saya perlu mengatakan hal seperti itu? Sebab jalan ini memiliki risiko yang sangat besar, saudara. Maka saya melihat bahwa di setiap banyak sudut
Kota Batam selalu dari pihak kepolisian juga sering membuat slogan bahwa mentaati peraturan supaya setiap pengendara dapat mendapatkan keselamatan, ya. Maka itu menjadi slogan kepada seluruh warga Kota Batam, tidak hanya beberapa orang saja, tapi semua tanpa kecuali, saudaraku yang terkasih. Nah, ini membuktikan bahwa ketika kita mentaati aturan-aturan yang diberikan oleh pihak kepolisian, secara khusus polisi lalu lintas yang menguasai jalan ini, saudara, ya, mereka memiliki otoritas dalam setiap berkendara di tempat ini. Mereka memiliki hukum-hukum tertentu, dan setiap pelanggaran-pelanggaran kita akan mendapat sanksi yang tegas dari pihak kepolisian. Untuk apa? Untuk supaya kita mendapatkan keselamatan di jalan ini, saudara. Saudara harus yang roda 2 harus menggunakan helm, ya, menggunakan helm, dan juga aksesoris kendaraan saudara harus aktif semua, baik lampu sen semuanya, ya. Dan untuk kendaraan roda 4 juga mereka dilengkapi dengan safety belt supaya setiap mereka yang menggunakan kendaraan dapat menjadi nyaman, saudara. Nah, ketika saudara tidak menggunakan hal itu, maka saudara akan mendapatkan sanksi dari pihak kepolisian, ya, saudaraku yang terkasih. Dan oleh sebab itu saya mengajak kepada kita mentaati segala apa yang diatur, ya, dalam berkendara, diatur. Nah, saudara bisa akan melihat bahwa kendaraan-kendaraan ini saat pagi hari ini ramai lancar, ya, dari Batam Center menuju Sekupang, Nagoya, dan sebaliknya, saudara. Nah, apa yang mau saya bagikan hari ini, ya? Yang saya bagikan hari ini bagaimana kepolisian, ya, membagikan kepada setiap orang bahwa mentaati peraturan itu supaya pengendara dapat selamat dalam perjalanan, ya, tidak menggunakan handphone, saudara, ketika saudara berada di dalam kendaraan atau dalam keadaan berkendara, saudara. Maka hal ini juga sebelum saya masuk ke dalam sapaan yang selanjutnya, di sini saya akan sedikit membuat satu sejarah, ya, menceritakan sejarah bagaimana kepolisian Republik Indonesia boleh ada, ya, saudaraku, supaya kita juga mengetahui bagaimana mereka melakukan tugasnya dengan baik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di masa kerajaan Majapahit, saudaraku, ya, di masa kerajaan Majapahit, ya, mereka membentuk satu pengawalan khusus, ya, membentuk satu pengamanan yang disebut dengan Bayangkara. Ya, Bayangkara ini adalah tugasnya untuk melindungi raja dan juga kerajaan. Maka, saudaraku yang terkasih, di masa pemerintahan kolonial Belanda, ya, setelah Belanda masuk ke Indonesia, maka polisi mereka buat ada berbagai bentuk, ya, baik dinamakan Feld Politi, yaitu dinamakan menjadi polisi lapangan, dan juga kultur politi itu disebutkan dengan polisi pertanian, dan juga stan politi adalah polisi kota, dan juga booster, ya, bestur polisi disebut dengan polisi pamong praja. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pribumi atau Indonesia asli tidak diperkenankan, saudara. Pada masa itu tidak diperkenankan untuk menjabat sebagai hot agent, ya, atau bintara, dan inspektur Van Politi, dan juga komisaris Van Politi, dan polisi diciptakan sebagai dan saat itu diciptakan sebagai polisi mantri, ya, dan juga asisten Wedena. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepolisian modern, ya, Hindia Belanda dibentuk pada tahun 1897, ya, sampai dengan 1920.
oleh sebab itu dari cikal bakal terbentuknya polisi Republik Indonesia. Nah, di masa pemerintahan Jepang, saudara, bahwa wilayah kepolisian Indonesia itu menjadi kepolisian Jawa dan Madura, ya, yang berpusatkan itu di Jakarta, saudara, ya, dibagi, ya, polisi wilayah kepolisian itu dibagi menjadi kepolisian Jawa dan juga Madura yang berpusatkan di Jakarta. Sementara kepolisian Sumatera, saudara, bahwa kepolisian Sumatera itu berpusat di Bukit Tinggi, ya, dan kepolisian di wilayah Indonesia Timur, ya, berpusat di Makassar, saudara, dan juga kepolisian Kalimantan itu berpusat di Banjarmasin, ya. Tiap-tiap daerah walaupun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut dengan Shidookan, ya, Shidookaan, ya. Jepang membuat seperti itu supaya polisi Indonesia itu dapat dimonitor oleh mereka dalam setiap aksi yang dilakukan mereka. Ini yang menjadi sejarah dan terbentuknya pihak polisi Indonesia dan hingga polisi modern sampai hari ini, saudara. Nah, pada awal kemerdekaan Republik Indonesia bahwa, ya, kepolisian berlanjut pada masa kemerdekaan tahun 1945, ya, dibentuklah menjadi BKN, Badan Kepolisian Negara, dan dibentuk oleh PPKI Indonesia, ya, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan tidak lama setelah proklamator yang diproklamirkan oleh Presiden Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 sampai Jepang menyerah, saudara, dan polisi termasuk yang dapat pada masa itu ikut melucuti tentara Jepang yang menyerah terhadap sekutu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa hal ini saya buat, ya? Ini adalah salah satu cinta kita kepada aparatur negara, ya, pada pihak kepolisian, dan juga bagaimana tugas mereka, ya, berada di garis depan sesungguhnya untuk mengamankan seluruh masyarakat Indonesia, untuk mengamankan seluruh aktivitas, untuk mengamankan bagaimana masyarakat Indonesia hidup dalam damai. Saudara, nah, saya akan membawakan sebuah satu kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, yaitu bagaimana keselamatan itu berada di dalam Tuhan, saudara. Ya, tadi kita berbicara bagaimana keselamatan itu berada di jalan raya yang dikuasai oleh kepolisian, khususnya Satlantas, ya, polisi dan juga jajarannya. Dan saat ini kita akan masuk terhadap bagaimana kebenaran firman Tuhan, ya, tentang keselamatan. Nah, ada banyak orang melihat, ada banyak orang mengatakan, ada banyak orang yang memiliki sekolah-sekolah yang tinggi, sekolah teologi yang tinggi, yang hebat, memiliki jabatan yang luar biasa, saudara. Mereka masih memiliki beberapa pandangan tentang keselamatan, ya. Padahal Alkitab begitu jelas, ya, mengatakan bahwa keselamatan itu adalah milik oleh siapapun yang percaya kepada Tuhan, ya, milik oleh siapapun yang percaya kepada Allah, milik siapapun yang melakukan kehendak Allah, milik siapapun yang berseru kepada Tuhan, ya, yang terus hidupnya diperbaharui oleh Tuhan. Nah, ini menjadi orang-orang yang selamat, saudara. Nah, banyak orang mengatakan, apakah keselamatan itu bisa hilang? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada baiknya saya akan membacakan kepada saudara hari ini bahwa kita akan membuka Alkitab kita sebentar, ya. Kitab Matius pasal yang ke-10. Nah, saudara akan bisa melihat di sana supaya tidak oleh kata saya, karena kata saya yang saya perkatakan atau apa yang saya pikirkan. Tidak, saudara, ya. Ini perkataan firman Allah, ini perkataan Allah sendiri, ini perkataan Yesus sendiri yang dikatakan kepada murid-murid dan juga orang-orang yang bersama-sama dengan dia, saudara. Nah, mari kita lihat oleh Matius pasal yang ke-10, saudaraku, supaya apa yang kita
sapa hari ini benar-benar masuk di dalam setiap hidup kita, pengertian kita, pemahaman kita tentang bagaimana Tuhan yang mengasihi saudara, bagaimana Tuhan berkehendak dalam setiap apa yang saudara lakukan, kerjakan. Nah, ini yang mau saya bawa kepada saudara hari ini, saudaraku. Mari kita akan melihat dalam kitab Matius pasal yang ke-10, ya, ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan kepada saudara. Sekalipun posisi saya di jalan ini begitu agak sedikit bising, saudara, tetapi inilah ya yang Tuhan mau, ya, yang Tuhan mau bagi setiap orang yang mau mendengar, ya, yang mau mendengar bagaimana Tuhan berkehendak bagi setiap kita. Nah, saya akan bacakan dalam perikopnya dikatakan penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Nah, di sini lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di tempat di rumah ibadahnya. Dan karena kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, ayat yang ke-19, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, saudara. Yang ke-20, karena bukan kamu yang berkata-kata, ya, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Ya, perhatikan ayat yang ke-21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Ya, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Ya, luar biasa. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ya, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, kata Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini menjadi ayat topik yang sangat luar biasa untuk saya sampaikan kepada setiap kita hari ini. Ayat yang ke-22 mengatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ini perkataan Yesus, saudara, terhadap setiap kita. Ya, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, di sini timbul menjadi dugaan-dugaan orang-orang percaya mengenai tentang keselamatan itu. Ya, banyak dugaan-dugaan yang timbul, saudara, tentang keselamatan, bagaimana hidup kita selamat. Ya, dan satu hal yang mau saya sampaikan kepada saudara hari ini, bahwa saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana orang yang kehilangan keselamatan. Ya, bagaimana seseorang itu hilang keselamatannya dari kehendak Tuhan. Ya, di sini kita akan melihat bagaimana Allah undur dari kehidupan Saul. Ya, kehidupan Saul, kita tahu bahwa Saul ini adalah seorang raja di Israel. Ya, tetapi Saul ditinggalkan oleh Tuhan dan Tuhan tidak mau bertatap muka dan Tuhan tidak mau mengatakan sesuatu hal kepada Saul. Tuhan tidak menjawab Saul. Tuhan tidak mau berkata-kata lagi kepada Saul, dan Tuhan menutup diri terhadap Saul. Ya, Tuhan menutup diri terhadap Saul. Mengapa? Saul tidak taat kepada Tuhan. Ya, Saul tidak taat kepada Tuhan. Maka di sini saya akan bacakan kepada saudara bagaimana Saul dan bagaimana Allah bertindak bagi kehendak Allah. Ya, ya, Saul kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab ya, saudara, ini adalah, ya, baru kita bercerita tentang bagaimana tanggung jawab seorang kepolisian di jalan raya. Nah, baru kita melihat pengawalan pihak kepolisian di jalan ini mengawal jenazah ke tempat tujuan mereka, ya, ke tempat di mana dimakamkan. Tetapi
lagi-lagi bahwa mereka begitu banyak tugas, dan mereka begitu banyak hal-hal yang mereka kerjakan untuk kepentingan masyarakat Kota Batam. Ya, bukan kepentingan mereka semata-mata, tetapi untuk kenyamanan seluruh warga Kota Batam. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, mari kita akan lihat di sini, saudaraku, bagaimana Allah undur, ya, dari kehendaknya Saul. Ya, bagaimana Allah undur dari Saul. Di sini kita akan melihat, ya, baik, ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya akan bacakan kepada saudara bahwa apa yang menjadi dasar bahwa keselamatan itu akan hilang dari orang-orang Kristen secara khusus, saudara. Karena saya berbicara terhadap orang-orang Kristen, ya, orang-orang yang percaya dan berseru kepada Tuhan. Di sini saya akan membacakan dalam kitab 1 Samuel pasal 28, supaya saya tidak mengada-ada tentang bagaimana orang-orang percaya pada awalnya, tetapi kemudian mereka tidak mampu untuk bertahan. Ya, mereka tidak mampu bertahan untuk memenuhi bagaimana kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, 1 Samuel pasal 28. Saudara bisa membuka Alkitab saudara hari ini. Ya, saat ini. Sekarang sudah gampang, saudara. Saudara sudah memiliki handphone yang ada di Alkitab saudara, yang ada di laptop saudara. Ya, jadi semuanya ada di tangan saudara hari ini. Ya, saya akan bacakan kepada saudara bahwa 1 Samuel pasal 28 ayat yang ke-11 kita mulai. Ya, sesungguhnya dari awal ayat 1, tetapi berhubung karena waktu yang kita kejar tidak mencukupi, maka kita akan mengambil dari ayat yang 11. Ya, 1 Samuel pasal 28 ayat yang ke-11 saya akan mulai. Saudara akan menyimak dengan baik. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Nah, saya stop dulu ayat yang ke-11 ini. Ini langsung, ya, langsung tentang perempuan. Ini saya akan kisahkan sebentar bahwa seorang perempuan di Endor adalah peramal dan juga sanggup memanggil arwah. Ya, mengapa Saul menjumpai perempuan di Endor? Ya, dia hendak mendapat jawaban yang pasti dari Samuel, supaya dia panggil Samuel dari alamnya, atau roh Samuel mau dipanggil untuk berbicara kepada Saul. Sebab ketika Samuel sudah mati, saudara, orang-orang Israel sangat meratapinya dengan sangat. Ya, bagaimana mereka mencintai Samuel. Tetapi, ya, ketika Saul frustasi, ketika Saul tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan, ketika Saul tidak lagi didengarkan oleh Tuhan, maka dia menyuruh para pengawalnya untuk mencari seorang pemanggil arwah, yaitu perempuan di Endor. Ya, saudara, perempuan di Endor itu adalah peramal yang sanggup memanggil roh atau arwah orang mati. Nah, sehingga Samuel pergi ke sana. Saya akan lanjutkan supaya kita dapat ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Nah, mengapa perempuan itu mengatakan hal itu? Engkau sendirilah Saul. Sebab Saul lah yang mengusir, Saul lah yang membunuh setiap peramal-peramal yang ada di Israel. Saul lah yang menghapuskan setiap orang-orang yang penyembahan berhala di hadapan Allah pada masa itu. Sehingga ketakutan perempuan di Endor itu beralasan. Dan dia mengatakan, mengapa engkau menipu aku? Awalnya perempuan di Endor itu sudah mengatakan kepada Saul bahwa dia menipu dia. Ya, bahwa engkau sendirilah Saul. Nah, maka berbicaralah raja kepadanya, jangan takut. Ya, Saul mengatakan, sebab pada masa itu Saul menjadi raja di Israel yang begitu berpengaruh setelah Samuel mati. Maka dia katakan, jangan takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Apa yang
Apa yang menjadi ketakutan perempuan itu, ya, kemunculan Saul sesungguhnya, ya, membuat perempuan itu sangat takut. Nanti kita akan mencoba mengeksegesi atau menafsirkan bagaimana perempuan itu menjadi ketakutan ketika muncul seorang Saul pada waktu itu. Ya, ayat 14. Ya, kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimanakah rupanya? Ia jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Ya, itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak akan menjawab aku lagi, baik dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Ya, inilah menjadi permintaan Saul kepada Samuel. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu? Ya, mengapa engkau bertanya kepadaku, sebab Tuhan sudah undur darimu, kata Samuel kepada Saul, saudaraku. Ya, ayat yang ke-17. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti apa yang difirmankannya dengan perantaraanku, yaitu Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, yaitu Daud. Saudara, kerajaan Saul setelah pecah, maka diambil alih oleh Daud, menggantikan dia menjadi raja. Yang ke-19, juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Yang sangat tegas, ya. Ya. Semua orang-orang Israel juga diserahkan oleh Tuhan kepada orang-orang Filistin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya. Di sini tadi kita membaca bagaimana ketakutan oleh perempuan Endor pada masa itu. Sebab Allah bertindak dengan cepat, saudara. Sesungguhnya, ya, perempuan itu menjadi ketakutan kepada penampilan Saul. Sesungguhnya perempuan itu tidak memanggil Saul. Dia mencoba memanggil iblis untuk menampakkan diri, untuk memberitahukan sesuatu hal. Tetapi oleh karena tindakan Allah yang begitu rupa pada masa itu, maka Allah memunculkan Samuel, ya, supaya itulah kemunculan Samuel. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini ada sebuah kecelakaan di Simpang Kabil, di Simpang Jam, saudara. Nah, hal ini membuat hal ini agak sedikit terganggu, saudaraku yang terkasih. Ini begitu cepat dan hal ini, ya, mendapatkan hal ini tidak kita inginkan, saudara. Tetapi apapun itu, semuanya oleh karena kebesaran firman Tuhan. Semoga mereka dalam keadaan baik. Semoga mereka dalam pertolongan Tuhan. Haleluya. Ini, oh haleluya. Apa yang saudara saksikan ini merupakan langsung, ya. Tidak ada satupun rekayasa. Oh, ini salah satu peristiwa yang tidak pernah saya inginkan dalam setiap berlangsungnya acara yang saya liput, saudara, hari ini. Tetapi saat ini begitu tiba-tiba, oleh karena kendaraan yang satu dengan yang lain tidak mematuhi mungkin aturan dan peraturan, dan juga apa yang terjadi hari ini sungguh luar biasa, di luar kemampuan pemikiran saya, saudaraku. Oh, semoga Tuhan dapat memberikan keselamatan baginya. Semoga Tuhan memberikan pemulihan dan juga keluarga-keluarga mungkin akan mendapatkan kesedihan mendalam. Puji nama Tuhan, saudaraku. Ya, saya tidak sanggup untuk melihatnya. Bagaimana peristiwa ini terjadi begitu cepat, saudara. Saudaraku, oh terima kasih. Saya tidak bermaksud
untuk mengatakan sesuatu hal ya kepada setiap orang. Saya tidak bermaksud untuk mempublikasikan peristiwa ini di hadapan orang-orang, dan hal ini di luar kemampuan saya, saudara. Tidak ada sedikit pun niat saya untuk merekam itu, sebab ada banyak orang akan tersakiti dengan peristiwa ini. Dan hal ini bisa saudara bisa melihat bagaimana kesiapan polisi kita yang hebat. Mereka langsung datang, saudara. Ya, mereka langsung dapat mengambil alih keadaan, dan puji Tuhan semuanya akan terkendali oleh karena kehadiran polisi kita yang cepat tanggap ya, yang cepat begitu respon terhadap keadaan ini. Oh haleluya, haleluya. Oh Tuhan, tolong semuanya. Tidak ada niat hamba untuk merekam itu menjadi hal yang sengaja untuk saya publikasikan. Tetapi biarlah semuanya ini kehendak Tuhan di dalam hidup mereka, dan semoga mereka mendapatkan pemulihan-pemulihan mereka. Dan saya berdoa secara khusus buat keluarga-keluarga yang terlibat dalam kecelakaan barusan, supaya tangan Tuhan yang sanggup menolong mereka. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah satu hal yang saya bicarakan dari awal, bahwa ketika kita tidak mampu untuk berkendara dengan tertib dan tidak melakukan aturan-aturan pihak kepolisian, maka hal itu akan membuat keselamatan kita terancam di jalan raya, seperti yang barusan terjadi. Nah, ini menjadi salah satu akibat semuanya ini. Tetapi siapa yang menginginkan hal itu terjadi? Tidak ada satu orang pun yang menginginkan mereka mendapat kecelakaan. Tidak ada satu pun. Semua manusia menghindari itu. Tetapi ada saja pribadi-pribadi yang mungkin dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan mungkin berpikir terlalu banyak, pikirannya terlalu banyak memikirkan sesuatu, sehingga di jalan tidak konsen, mengakibatkan pengendara, mengakibatkan orang lain mendapatkan kecelakaan. Haleluya. Saya memohon kepada Tuhan supaya Tuhan campur tangan dalam setiap apa yang dialami oleh keluarga yang tadi. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa hal ini tadi saya sampaikan bahwa perempuan di Endor begitu terkejut mendengarkan atau melihat Samuel hadir ya, ketika dia mencoba memanggil Samuel, ya memanggil roh Samuel untuk hadir. Tetapi sesungguhnya usaha perempuan itu sesungguhnya bukan usahanya sehingga Samuel hadir, tetapi itu adalah hak otoritas Allah untuk menghadirkan Samuel supaya berbicara kepada Saul dengan pembicaraan yang terakhir, bahwa Tuhan sudah musuhnya Saul. Ya, sehingga apa yang terjadi saudara, maka seluruh orang Israel dan juga bersama-sama dengan Saul diserahkan Tuhan kepada orang-orang Filistin, dan sehingga Saul bunuh diri, dan dia memaksa pengawalnya untuk menancapkan pedangnya terhadap dia, tetapi pengawalnya itu tidak mau, sehingga Saul sendirilah yang menguruskan pedang itu ke dalam tubuhnya. Maka Saul dengan ketakutannya menghadapi orang Filistin, dia berpikir, daripada saya dibunuh dibunuh oleh orang-orang Filistin dengan tidak terhormat, maka dia menancapkan diri ke pedang yang ada di dalam pengawalnya, sehingga Saul mati. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saya mengajak kita, ya, siapapun kita hari ini, bahwa keselamatan kita adalah hak otoritas Allah, kemurahan Allah yang diberikan oleh Tuhan terhadap saudara dan saya. Keselamatan kita adalah otoritas Allah. Namun sesungguhnya keselamatan itu kita usahakan, keselamatan itu kita terus berjuang untuk mendapatkan itu. Terus kita berada di dalam Tuhan supaya hidup kita mampu bertahan dalam menghadapi zaman yang semakin sukar itu. Ya, saudara, begitu juga dengan peristiwa Lot
ketika Sodom Gomora dihancurkan dan ditunggang-belikan oleh Allah. Ya, ketika dosa-dosa Sodom Gomora sampai kepada telinga Allah, ya, Allah tidak gegabah. Allah tidak gegabah langsung untuk menghancurkan Sodom Gomora, tetapi Allah perlu bukti. Dia mengirimkan hamba-hambanya 2 orang ke Sodom Gomora untuk melihat apakah benar yang disampaikan oleh para hamba, yang disampaikan oleh orang-orang percaya kepada masa itu, dan juga termasuk Lot di dalamnya yang menyaksikan bahwa peristiwa di Sodom Gomora itu sungguh di luar batas, ya, sehingga hal itu pun ya menjadi salah satu keputusan Allah untuk menunggang-balikan Sodom dan Gomora. Atas apa? Atas dosa-dosa mereka terhadap Tuhan. Mereka tidak memiliki lagi kasih yang ada di dalam hatinya, tetapi mereka melakukan segala kehendaknya. Mereka melakukan segala segala keinginan daging mereka untuk mereka lakukan setiap waktu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sehingga ada satu orang, ya, yang dikasihi oleh Allah, yaitu Lot, yang menjadi saudaranya Abraham, bahwa dia memperingatkan Allah mengutus utusannya menjumpai Lot dan keluarganya supaya meninggalkan Sodom dan Gomora, sebab Tuhan Allah akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Nah, oleh sebab itu saudaraku, Lot masih berbicara kepada kedua calon menantunya, ya, kedua laki-laki yang menjadi calon suami daripada anak perempuan Lot, tetapi calon menantunya itu seolah-olah tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Lot pada masa itu, sehingga mereka mengatakan bahwa Lot ini bergurau, ya, tidak mendengarkan Lot. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka tidak ada waktu lagi malaikat atau utusan Allah itu menarik tangannya Lot dan juga istrinya supaya mereka meninggalkan Sodom dan Gomora. Tetapi di satu sisi saudara, istri Lot, ya, menoleh ke belakang. Kalau kita melihat menoleh ke belakang, dia kembali ke belakang. Dia kembali melihat hartanya yang banyak. Dia kembali mengingat segala apa yang menjadi milik kepunyaannya. Dia tidak rela dengan meninggalkan hal itu, sehingga dia menjadi tertinggal, menjadi tiang garam. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah hal yang dapat kita lihat, ya, bahwa ketika kita mampu bertahan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, maka kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Maka kita adalah orang-orang yang benar-benar mendapat perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku, menjadi salah satu, ya, kerinduan kita, ya, bahwa ada tangan Tuhan yang sanggup menolong kita. Ada tangan Tuhan yang sanggup menopang kita dalam hidup kita, dalam segala perkara yang kita hadapi. Tuhan pasti memberikan kita kekuatan untuk terus mampu bertahan. Ya, Tuhan pasti menolong kita dari, ya, siksaan-siksaan yang akan semakin berat yang kita hadapi nantinya. Ya, maka penganiayaan, ya, akan banyak terjadi. Murtad, meninggalkan Tuhan akan banyak terjadi. Nah, sehingga ketika kita murtad, maka kita akan gagal mendapatkan keselamatan itu. Dan saya percaya oleh karena kebesaran Tuhan saja, oleh karena kehendak Tuhan saja, sehingga kita mendapatkan keselamatan yang besar, ya, keselamatan yang tidak pernah lepas dari hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan akan pasti terus menolong kita. Ya, tidak ada kekuatan saudara dan saya, tidak ada yang dapat kita banggakan dalam hidup ini. Tidak ada, saudara. Kebanggaan kita adalah Kristus Yesus yang mampu menolong kita, yang mampu memberikan kita kekuatan,
supaya kita dapat menang dalam menghadapi keadaan zaman ini. Itu kemampuan kita, saudara. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita semua, siapapun saudara hari ini, ya, hidup ini akan terus berjalan. Hidup ini akan terus, kita akan mendapatkan bagaimana jalan yang kita jalani itu tidak selalu rata, saudara. Akan kita hadapi dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan. Nah, tentu Tuhan akan memberikan kita kemampuan ketika kita berseru kepada Allah. Ketika kita berseru kepada Dia, maka Dia akan turun tangan untuk menolong saudara dan saya. Ya, ini menjadi kekuatan kita, saudara. Tidak ada kekuatan kita yang lain, saudara. Ya, hanya Yesus yang menjadi kekuatan kita. Ya, ini menjadi harapan saya terhadap keadaan hari ini juga. Ya, hari-hari yang semakin sukar ini yang kita hadapi, bahwa ketika kita tidak bertahan, apa yang dikatakan orang yang bertahan? Orang yang bertahan itu adalah orang yang menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Allah. Allah sendiri yang campur tangan dalam bertindak. Allah sendiri yang campur tangan dalam membuat hidup kita setiap hari menjadi hidup yang berarti di hadapan Tuhan dengan kasih kita. Ya, kita harus memiliki kasih, ya, sampai kita memiliki kasih yang sempurna seperti Kristus. Nah, ini menjadi harapan Tuhan dalam setiap hidup kita. Ya, kalau dikatakan bagaimana kehidupan kita di masa yang akan datang setelah kita sudah selesai di muka bumi, maka saya yakin, saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang jubah kita dicuci dengan darah anak domba. Ya, seperti dalam Wahyu pasal 7. Saudara, dapat kita melihat bahwa bagaimana, ya, Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9 sampai dengan 14. Ya. Siapakah mereka? Mereka yang berada di depan gerbang itu. Alkitab mencatat bahwa mereka adalah orang-orang yang dibasuh jubahnya oleh darah anak domba. Ya, saya akan bacakan kepada kita bahwa Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 14 supaya kita dapat mengerti. Ya, dan semoga saudara dapat mengerti bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Ya. Wahyu pasal 9. Ya. Wahyu pasal 7, maaf. Ayat yang ke-9. Nah, perhatikan. Perhatikan, ini adalah nubuatan, ya, yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dan ini akan menjadi nyata, akan terjadi. Ini tidak seperti mitos, saudara. Ini real akan terjadi. Bahwa orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Ya, Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 14. Saya akan bacakan kepada saudara supaya kita dapat dikuatkan dari kitab ini. Dan ini menjadi kekuatan kita. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung. Ya, yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya, ayat 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah. Ya, kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Saya ulangi, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta, ya, dan bagi anak domba. Dan semua mereka berdiri mengelilingi tahta itu.
Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata, ya, berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa firman ini akan memperingatkan kita, akan membuat kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dalam setiap hidup kita. Tidak ada kekuatan kita yang sanggup, ya, yang sanggup untuk bertahan. Tetapi kekuatan kita untuk bertahan itu sesungguhnya diberikan oleh Tuhan, yaitu ada pengharapan yang besar dari Allah terhadap saudara dan saya. Ada harapan itu. Maka harapan itulah yang membuat kita mampu bertahan untuk sampai kepada Tuhan tentukan menjadi orang-orang yang mendapatkan keselamatan, menjadi orang-orang yang mendapat pemulihan. Saya percaya saudara bahwa tanpa harapan kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan kejahatan hari-hari yang semakin sukar yang kita hadapi. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, besar harapan kami dari Sapaan Hati supaya setiap kita memiliki kekuatan, memiliki harapan yang besar bahwa kita adalah orang-orang yang mampu bertahan. Ya, ada banyak hari ini kita lihat bagaimana kekristenan yang dipertontonkan begitu indah di luar. Ya, begitu mereka seolah-olah adalah orang-orang yang menjadi pilihan menurut mereka. Dari ibadah, dari persekutuan, dari doa mereka. Tetapi mereka adalah yang sesungguhnya menjadi orang-orang menipu Tuhan. Manusia boleh ditipu, saudara. Manusia boleh kita tipu, ya, tetapi Tuhan tidak bisa, tidak sanggup kita untuk menipunya. Ya, Tuhan tidak mungkin dibiarkan kita menipu dirinya. Tuhan tahu segala apa yang kita kerjakan. Tuhan tahu segala apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, hindari hatimu dari penipuan seperti yang dilakukan oleh Saul. Ya, tidak berguna. Saat ini tidak berguna engkau menipu manusia. Tetapi mata Tuhan tertuju bagi segala apa yang kita lakukan sampai yang ada di dalam hati kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah memberikan seluruh alam semesta ini kepada semua orang tanpa kecuali, baik orang benar dan juga baik juga orang jahat, baik penyembah Tuhan, baik juga penyembah berhala. Tuhan memberikan keadilan bagi setiap manusia. Tetapi ketika itu diberikan, Tuhan juga memberikan keadilan bahwa memang Dia adil kepada manusia itu untuk memilih apakah manusia itu memilih yang bukan kehendaknya ataupun kehendak Tuhan sendiri. Kita akan melihat bahwa hari kesudahannya ini akan berakhir dengan sukacita ketika kita mampu bertahan bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya Sapaan Hati pagi hari ini, biar kebenaran firman Tuhan dan juga sebagai kejadian
yang barusan kita saksikan menjadi satu yang membuat hati kita memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh terhadap kehendak Tuhan, supaya kita berbalik menjadi orang-orang yang rindu, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang melakukan kehendaknya dengan benar, patuh terhadap segala apa yang menjadi larangannya, taat kepada apa yang diperintahkannya, seperti ketaatan kita juga ketika kita berada di jalan raya. Ada banyak situasi yang memungkinkan kita jatuh dalam keadaan yang sungguh-sungguh di luar Tuhan. Tetapi ketika kita mampu melakukan segala arahan dari pihak otoritas atau pihak yang berwajib, khususnya dari pihak polisi lalu lintas yang memiliki otoritas untuk memberikan setiap orang kenyamanan, kita patuh, ya, kita taat dengan hal itu, maka kita adalah termasuk orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Ini yang saya coba sampaikan, dan waktu kita terbatas, saudaraku. Waktu kita terus berjalan, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan di hari yang akan datang. Dan biarlah Tuhan Yesus yang terus menolong saudara, Yesus yang terus menolong saya, sampai kesudahannya kita akan diberi kemampuan, dan hanya orang-orang yang mampu bertahan, itulah orang-orang yang dapat diselamatkan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.